Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Emosi karena ponselnya hilang di sekolah, seorang pelajar SMP di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, nekat membakar sekolah. Kantor dan kendaraan Polres Mambramo Raya rusak diserang pemuda mabok. Ditabrak truk, seorang pengendara motor di Kabupaten Mimika tewas. Anggota polisi dari Polres Mambramo Raya diserang sekelompok orang di Kampung Burmeso, Distrik Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya, Provinsi Papua pada hari Selasa. Kejadian berawal saat petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Mambramo Raya ingin menindaklanjuti laporan adanya keributan antar warga akibat minuman keras di Kompleks SD Advent Burmeso. Anggota bergerak ke lokasi untuk menenangkan situasi, namun massa justru menyerang polisi dengan parang, linggis, dan batu. Pada pukul 12.00 pada saat personil SPKT merespon laporan masyarakat adanya perselisihan antara dua kelompok di Kampung Burmeso. Pada saat di tempat kejadian perkara, pada saat menyelesaikan permasalahan, tiba-tiba diserang oleh sekelompok masyarakat menggunakan senjata tajam dan benda tumpul yang mengakibatkan perusakan kendaraan operasional milik Polres, dilanjutkan penyerangan dan perusakan di kantor SPKT milik Polres Mambramo Raya yang ada di Distrik Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena akibat kejadian tersebut mengganggu pelayanan kepolisian yang ada di wilayah Kabupaten Mambramo Raya, khususnya di Distrik Mambramo Tengah. Wakapolres Mambramo Raya bersama anggota berusaha bernegosiasi, namun massa semakin banyak dan terus menyerang anggota. Aparat akhirnya mengamankan diri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Saat ini kondisi di Burmeso sudah berangsur normal, namun aparat gabungan masih bersiaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi gangguan susulan. Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Saat ini polisi tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Mambramo Raya, Papua. Meriam kaleng atau meriam spiritus dinilai memiliki resiko tinggi, mulai dari luka bakar, kebakaran, hingga korban jiwa. Untuk itu, Satuan Binmas Polres Sarmi menggelar sosialisasi dan penertiban penggunaan meriam kaleng atau meriam spiritus di sejumlah titik rawan di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah gangguan Kamtibmas serta melindungi keselamatan warga dari potensi kebakaran dan ledakan. Kabak Ops Polres Sarmi AKP Rianto mengatakan petugas juga menyita puluhan meriam kaleng, sejumlah botol spiritus, dan petasan korek. Menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sarmi, terutama kepada orang tua yang mempunyai anak, agar tidak bermain petasan atau bermain spiritus, karena dapat mengakibatkan kerugian kita sendiri dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Mari kita jaga bersama Kamtibmas di Kabupaten Sarmi. Warga diimbau tidak bermain meriam spiritus karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polres Sarmi akan terus melakukan pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meminimalisir aktivitas yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, Pengadilan Agama Merauke telah menerima ratusan permohonan perceraian.
sebagian besar sudah diputuskan inkrah majelis hakim. Dari data Pengadilan Agama Merauke, tercatat sejak awal tahun hingga bulan Oktober, ada 409 permohonan perceraian yang masuk ke meja pengadilan. Dari jumlah tersebut, majelis hakim sudah memutuskan 390 perkara berkekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan Agama Merauke Suparman mengatakan sebagian besar pengajuan cerai dilatar belakangi masalah ekonomi, disusul perselisihan rumah tangga dan pengaruh judi online. Terkait dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Merauke itu sudah sampai dengan hari ini sudah 409. Jadi itu perkara gugatan maupun permohonan. Dan yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Merauke itu sebanyak 392 perkara. Latar belakangnya ekonomi kebanyakan. Ekonomi ya. Dan judi online juga sudah ada beberapa perkara yang terkait dengan judi online sudah ada di Pengadilan Agama. Khusus untuk judi online berapa persen yang masuk itu Pak dari masyarakat? Ya, presentasinya memang sedikit. Iya. Sedikit. Ya, dari perkara yang ada itu masih kalau dari 409 perkara kemarin kami menyidangkan itu masih di bawah 10 lah. Pengadilan agama pada dasarnya selalu mengupayakan pasangan rujuk atau berdamai sebelum masuk ke tahap persidangan. Namun jika proses mediasi mengalami kebuntuan, pengadilan akan melanjutkan pada tahap pemeriksaan hingga putusan akhir. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Merauke tetap mengupayakan tidak terjadi perceraian agar rumah tangga dapat kembali utuh demi masa depan anak-anak mereka. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.